Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra, qul hal yastawil ladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala Imam Musafi rahimahullah, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami hormati guru kita yaitu Al-Ustadz Dr. Andi Israhil Ilyas, Al-Ustadz Ahmad Mukilahi Surur LC, para orang tua, para hadirin wal hadirat serta anak-anak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa hari Sabtu malam Minggu ba'da salat maghrib kita mengajakkan pengajian sampai dengan menjelang waktu sholat isya. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari saja kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, almarhum daripada orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka di mana makam kuburnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali yang telah berjuang sampai ke tempat kita ini yaitu Kampung Bojorong Lawalele dengan sebab beliau. Kemudian juga para pewakaf masjid ini, mudah-mudahan mereka di mana makam kuburnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga almarhum daripada orang-orang tua kita dan sanak saudara kita. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa dawatin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali binti Haji Maimunah wa man ali hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kemudian yang sedang belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sebagai pelindung anak-anak kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya serta taat kepada kedua orang tuanya. Ala hajihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para guru, para orang tua, hadirin rahimakumullah, seyogianya yang mengisi pengajian pada hari ini yaitu Ustadz Jamaluddin SHI. Kemudian beliau melalui istrinya tadi mengabarkan bahwa tidak bisa mengisi karena ada kegiatan perkemahan di Cibubur. Kemudian saya telepon Ustadz Bahrul pagi-pagi dan saya WhatsApp, saya tidak tahu jawabannya. Karena ketika johor sampai menjelang asar HP saya hilang, Pak. Bukannya hilang, lupa naronya, tahu-tahu ada di TK. Karena kalau habis subuh saya dari masjid itu di TK, ketinggalan dari pagi. Saya mau telepon Ustaz Rohili atau Ustaz Muki, ya udah sore. Ya akhirnya pulang nemenin tukang di Rawabacang. Apa nanti yang saya mau sampaikan? Saya buka-buka ada tadi jam 5 buat referensi apa yang nanti saya sampaikan.
Saya bukanya nggak tinggi-tinggi, saya buka Al-Quran aja, juz amma dan lain sebagainya. Akhirnya saya temukan di situ kata-kata atau firman Allah yang Allah selalu bersumpah dengan waktu. Di situ Allah Subhanahu wa taala ada 6 sumpah Allah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Terbanyak itu di surah di juz 30 atau juz amma. Ada 60 Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya mungkin yang tadi surahnya saya baca ketika sholat maghrib, wadduha, kemudian wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asr, dan malam yang ke-10 ya. Kemudian wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang mulai terang ya. Kemudian juga yang ketiga wadduha, demi waktu duha. Setelah surup kemudian matahari sepenggalahan, masuklah waktu duha. Kemudian wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang. Itu juga sumpah Allah demi waktu siang. Kemudian yang keempat wal asri, demi waktu asar. Kemudian yang kelima tadi. Kemudian yang keenam wal laili idza saja, dan ada juga wal laili idza yaghsa, demi waktu malam. Kenapa Allah selalu bersumpah dengan waktu? Karena kita banyak yang melalaikan waktu. Juga terkadang kita dilalaikan oleh waktu, nyantai-nyantai aja. Karena waktu itu sangat berharga. Kalau Imam Ali berkata ya, waktu kasoib tuh, waktu seperti pedang. Pedang biasanya untuk apa, Pak? Untuk perang kalau zaman Nabi dulu. Artinya membunuh. Dengan waktu kita bisa terbunuh kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada juga yang berhubungan dengan ekonomi. Al waktu asmanu minaz zahab, katanya. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi jangan sekali-kali kita melalaikan waktu. Juga ada hadis Nabi ya, iktanim homsan qabla homsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum tua. Manfaatkan masa muda. Jangan kita sia-siakan nih bagi anak muda. Tugas anak muda ya belajar. Kewajibannya, hak orang tua. Hak orang tua apa? Ya ngasih ongkos untuk belajar si anak. Jadi anak muda tugasnya adalah belajar. Kan ada hadis Nabi itu yang mengatakan bahwa inna fi subani amrul ummah wa fi ikdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju mundurnya suatu umat. Apabila satu kelompok atau satu masa pemudanya itu rusak, ya mungkin ada satu lowongan atau satu waktu yang bisa dikatakan dengan lost generation ya. Hilangnya satu generasi karena rusaknya tadi pemuda itu. Maka oleh karena itu di waktu muda manfaatkanlah sebelum waktu tua. Dan juga jangan ngomong seperti ini, masih muda, gue mah nanti aja baru ibadah yang rajin. Ya umur mah Pak nggak begitu, muda mati, tua juga mati. Kalau kita lihat daun Pak, daun yang muda jatuh nggak Pak kalau kena angin kekencengan? Ya jatuh juga, apalagi yang sudah tua. Jadi jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian juga ada hadis Nabi, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk duniamu. Kalau untuk dunia kita masih hidup apa udah mati Pak?
Beramalah untuk duniamu, untuk ekonomi kamu. Kita udah mati atau masih hidup? Otomatis kita masih hidup. I'mali dunyaka, bekerjalah untuk duniamu. Ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Nah kalau lagi jagang mah jangan mikirin mati Pak, semangat. Lagi kerja jangan mikirin mati, semangat. Allah kan menyuruh kita usaha. Hasilnya siapa yang menentukan Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata salah satu guru di Gontor itu Kiai Haji Sahal ya, dia mengatakan bergerak, jangan berhenti bergerak. Artinya kita nggak boleh berhenti bergerak apa? Kita harus aktif. Kan tadi ada itu Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Biasanya kita bangun itu sebelum subuh kan waktu fajar. Di situ ada hadis Nabi yang sangat terkenal tentang waktu fajar Pak, berhubungan dengan dunia. Cuma kadang-kadang kitanya nggak percaya, nggak yakin. Apa hadisnya Pak? Sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isi dunia apa Pak? Daripada dunia dan seisinya. Kalau kita yakin. Oleh karena itu kalau kita sudah bangun, kita jangan berhenti bergerak, aktif kita. Baik aktif dalam masalah ekonomi maupun aktif dalam masalah ibadah. Jangan juga habis subuh tidur. Kurang baik untuk kesehatan. Naumata subhi turisul pakro, itu kan ada ya? Itu Ustaz, hadis apa makalah itu Ustaz? Bukan ya, itu makalah Arab. Naumata subhi turisul pakro. Nanti berhubungan dengan orang tua zaman dulu nih Pak. Tidur di waktu subuh itu mewariskan kemiskinan. Bener nggak Pak? Orang habis subuh tidur, kira-kira nasi goreng sama nasi uduk dapat nggak dari orang tuanya? Habis Pak sama adiknya, nggak kebagian kita. Itu dalam segi makanan aja. Kemudian dalam rezeki kesehatan, kira-kira orang yang tidur habis subuh sehat apa enggak Pak? Enggak bakalan sehat orang kalau habis subuh itu tidur. Karena udara ketika fajar sampai dengan terbitnya matahari itu udara yang sangat baik untuk kesehatan kita. Nah setelah nanti masuk waktu duha, kan kita disuruh duha itu ketika tempat tidurnya pasir onta itu agak hangat Pak. Kira-kira jam berapa kalau di Mekah itu atau di Timur Tengah pasir itu hangat jam berapa? Kalau di kita mungkin jam 9 belum terlalu panas, tapi kalau di sana jam 8 aja udah hangat Pak pasir itu. Nah jadi wal fajri, demi waktu fajar, Allah bersumpah demi waktu fajar, karena di waktu fajar itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Di antaranya yaitu tadi sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kalau orang yakin dengan hadis ini, dengan dia tertatih-tatih, dengan dia pakai tongkat, dengan dia atau pakai motor, dengan dia pakai sepeda, dia akan mengejar waktu itu untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun dia buta, mungkin dia akan mengejar waktu sholat subuh. Sampai Nabi itu mengkodok sholat qobliyah subuh Ustaz ya. Sholat subuh karena begitu pentingnya dikodok Pak sama Nabi, nggak pernah ditinggalkan. Setelah Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha mendapat perintah sholat dari Allah 5 waktu, ada yang disunatkan oleh Nabi sholat qobliyah dan ba'diyah. Di antaranya yang mu'akkadah adalah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Itu Nabi kalau tertinggal sholat itu setelah sholat subuh dia kodok.
Karena biasanya kan kalau habis sholat subuh itu nggak ada sholat lagi. Tapi karena dia meninggalkan sholat fajar sampai di kodok, karena begitu pentingnya. Juga ada hadis tadi, ada hadis juga, barang siapa yang sholat 12 rakaat itu ya, nanti akan disediakan rumah di surga, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita melalaikan waktu-waktu itu, apalagi kalau kita ke masjid. Makanya habis sholat itu jangan langsung pulang. Di rumah mah Pak, wallahu alam, ba'diyah kita kerjain. Kalau misalnya dikerjain, saya acungin jempol Pak kalau ngerjain ba'diyah di rumah. Setelah pulang dari sini, kemudian pulang sampai rumah ba'diyah johor. Wah mantap itu Pak. Kalau yang rumahnya deket sih bisa-bisa aja, karena mesti Mang Sarip masih pakai sarung, masih pakai kain, belum ada arak lirik kiri kanan kan, bisa aja dia melakukan sholat ba'diyah di rumah, ba'diyah zohor atau ba'diyah apalagi maghrib atau ba'diyah isya. Kan yang muakkadah 12 ya Pak, 4 rakaat sebelum johor, 2 rakaat sesudah johor, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau bisa itu jangan ditinggal. Kalau hadis lain kan ada, barang siapa yang membangun masjid nanti akan disediakan rumah di surga. Ya kita mah itu aja dah, duitnya kagak ada. Kalau bangun masjid itu pakai duit, paling kita bantuin ya 100.000, 200.000 sampai banyaknya 10 juta. Sampai jadi mah kita jarang, orang kita bangun masjid itu sampai jadi. Barang siapa yang membangun masjid disediakan rumah nanti di surga. Nah itu pun tadi, barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat rawatib akan dibangunkan istana di surga. Yaitu aja, orang yang bangun masjid, kita yang ngeramain masjid dengan cara kita melaksanakan sholat rawatib, terutama yang 12 rakaat. Walaupun yang lain ada Pak yang gak muakkadah seperti maghrib, qobliyah, ya boleh sholat asar, kemudian apa lagi sebelum maghrib, sebelum asar, nggak kenapa-napa dikerjakan. Tapi Nabi yang tidak pernah meninggalkan yaitu yang 12 rakaat sampai subuh, qobliyahnya dia qodho. Begitu pentingnya sholat qobliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Nah jadi ketika kita beramal tentang dunia tadi jangan ingat mati ya. Nah ketika kita beramal tentang akhirat, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Baru sebaliknya, ingat ya kalau mau mati. Ketika waktu johor buru-buru tinggalin udah ekonomi. Kan ada itu di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah wa jarul bai'. Itu kan ada di surah Al-Jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berjual beli kemudian datang waktu sholat, tinggalin udah, segerakanlah melaksanakan sholat. Apalagi laki-laki sholat jamaah baik di masjid maupun di musola. Karena salah satu hal yang harus disegerakan apa Pak? Sholat. Kan ada 3 ya yang harus disegerakan. Pertama ya sholat dulu dah, sholat di awali waktiha, di awal waktu. Kalau kita datang sebelum johor, kita bisa tahiyat masjid, kita bisa qobliyah 4 rakaat, bisa doa sebelum iqomah karena waktu ijabah. Silakan doa apa di situ. Jadi kalau lagi ibadah baru kita ingat mati. Gua kalau nggak sholat jamaah ini takut ntar jam 1 gua ninggal lagi. Maka segeralah melakukan sholat. Jadi yang harus disegerakan diantaranya itu sholat. Solu qabla an tusolli itu Pak ya. Sholat sebelum kamu disolatkan. Jangan sampai masuk ke masjid adanya di depan. Kalau di depan apa Pak? Mayat Pak ya, disolatin. Iya. Baik waktu-waktu yang lain, mau waktu asar, pokoknya tinggalkan fas'au ila dzikrillah wa jarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu.
Jadi segerakan. Yang kedua ya mungkin bayar hutang. Ya kalau udah punya duit buru-buru, kalau hutang bayar. Kemudian menikahkan anak perempuan kalau sudah ada calonnya, buru-buru, ngeri ada fitnah. Nah kita balik lagi tentang sholat. Jadi i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Jadi beramalah tentang akhirat kamu, untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mau mati besok. Kalau kita sudah mati, nanti yang kita sesalkan apa? Di kubur kita mau balik, Pak. Pengen balik, kita pengen jadi orang soleh. Kata Allah, bohong kamu. Itu aja udah aku kasih waktu kesempatan 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Begitu-gitu aja. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena Allah sekali lagi tadi bersumpah dengan waktu itu sampai 6 kali. Sebenarnya kalau walaili mah banyak, Pak. Tentang malam banyak. Coba dihitungnya 1 di situ. Kemudian juga Allah tadi berbimbingan tentang waktu asar. Tadi kita awal pagi belum selesai ya, Pak. Kalau orang tua kita dulu, Pak, kalau orang tidur habis subuh, anaknya nih tidur habis subuh, ngomelnya bagaimana, Pak, kalau orang dulu itu? Jam segini masih tidur. Ya, lo rezeki lo dipatok ayam katanya. Bener nggak Pak orang dulu ngomongnya begitu dulu? Tanya sama Haji Husen tuh. Ya orang dulu kalau ngomong begitu, kalau anaknya pagi-pagi masih tidur, rezekinya dipatok ayam. Artinya apa, Pak? Ayam udah kenyang, kita masih lapar. Berarti rezeki kita sudah dipatok ayam duluan. Oleh karena itu jangan sampai kita biasakan tidur habis subuh, jangan dibiasakan. Ya sekali-kali mah, kalau misalnya malamnya kita habis maulid atau habis taklimnya nyampe jam 12 misalnya. Ada Pak taklim dari jam 8 sampai jam 12. Misalnya ada kali begitu, kesiangan, tetap subuh dia ikut jamaah, kemudian habis subuh ngantuk banget tidur, ya nggak kenapa-napa dah, sekali-kali lagi waktu libur. Tapi kalau setiap hari, apalagi bagi yang kerja baru masuk, kemudian kesiangan, kira-kira dapat surat apa, Kak? Dapat SP udah dari atasannya baru satu minggu kerja, karena terlalu sering terlambat. Oleh karena itu biasakan bangun di waktu fajar, apalagi sih sepertiga malam, fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda. Kalau itu mah kali udah kebagusan ya, Pak. Kalau itu mah udah kebagusan, tahajud nanti akan mendapatkan tempat maqamam mahmuda di sepertiga malam. Ya waktu fajar aja lah kita bangun. Kalau sudah biasa, walaupun ngantuk, insya Allah akan membangunkan kita. Dengan syarat tidurnya niat. Jangan dari mana-mana nggak punya wudhu langsung tidur. Ya wudhu dulu, berapa susahnya sih wudhu. Kalau nggak wudhu kemudian kagak niat, kesiangan, Pak. Pasti kesiangan itu. Karena kuping kita diapain? Dikencingin sama setan ya. Kemudian mata kita ditiup-tiup sama setan. Udah bangun ngeliat jam, ngeliat HP, udah ada alarmnya, bukannya malah bangun, tapi alarm itu diapain? Dimatiin. Insya Allah kalau sudah biasa dan terbiasa, sengantuk apapun kita bisa bangun. Mudah-mudahan waktu fajar ini bisa kita manfaatkan. Kemudian Allah juga bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena ada sholat asar itu jumhur ulama mengatakan sholat wusta. Jumhur ulama kan sholat wusta itu dirahasiakan, Pak. Seperti malam Lailatul Qadar tadi, seperti tadi wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan malam yang 10 waktu itikaf di akhir puasa. Begitupun sholat asar itu dirahasiakan oleh Allah.
Apa johor, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, sholatul wusta. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa sholat asar adalah sholat wusta. Sama juga jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adanya di malam-malam ganjil. Nah bingungnya kalau puasanya gak bareng Pak, malam ganjilnya mana itu? Kalau puasanya kayak tahun kemarin kan gak bareng Pak ya. Malam ganjilnya yang mana Pak? Bingung dah kita nentuinnya. Yang lain puasanya udah dapat 10 hari, yang duluan udah dapat 11. Jadi tanggal ganjilnya nggak ada itu Pak. Ya udah 10-10-nya dah. Kita itikaf sampai malam ke-21 sampai malam ke-30 atau ke-29. Jadi salah satu yang dirahasiakan itu yaitu sholat wusta. Dan tadi saya katakan jumhur ulama mengatakan, sebagian ulama bahwa mengatakan sholat asar adalah sholat wusta. Kenapa? Kalau waktu-waktu lain lebih mudah Pak sholat, coba johor. Kalau kantor biasanya istirahatnya jam berapa? Istirahat makan. Nah, Haji Jarudin biasanya jam berapa tuh kalau sholat waktu johor istirahat makannya? Nah iya menjelang johor kan ya. Setelah makan kita bisa sholat johor, atau sholat johor kita setelah sholat johor kita bisa makan. Kemudian ada nggak kantor yang bukanya nyampe maghrib? Nggak ada. Apalagi yang ada sip-sipannya, yang sipnya cuma 8 jam seperti buruh itu. Nggak mungkin dia kerja habis sampai maghrib. Karyawan tetap aja kerjanya nggak sampai maghrib. Pasti jam 4 dia pulang. Kemudian subuh, kalau kita tidurnya dari jam 10, bahasa saya aja mah ilok apa? Subuh kagak bangun. Karena sebaik tidur itu yang baik berapa jam sih bagi orang dewasa? Apa? Yang baik bagi orang dewasa berapa jam tidur Pak? 6 sampai 7 jam. Yang baik itu. Coba dari jam 10. Masa subuh gak bangun? Nah kecuali bagi anak-anak. Anak balita itu baik tidurnya 18 jam. Beda sama kita. Masa kita tidur 18 jam? Ya balik aja jadi bayi. Beda antara anak kecil dengan orang dewasa. Nah nanti setelah makan biasanya tidur itu disunahkan johor. Ya setengah jam, jangan banyak-banyak tidurnya. Tidur johor sampai asar. Waduh bangunnya apa capek banget. Jadi ketika waktu asar, sholat asar itu dikatakan sholat wusta. Oleh karena itu, jangan juga sampai kita tinggalkan jamaah sholat asar. Karena sholat asar itu sholat yang paling sulit kita ngikutin jamaah. Karena semuanya tanggung Pak. Semuanya tanggung. Orang kerja bangunan, dia berhenti asar, udah domelin sama yang punya rumah. Kerja kantor, dia pergi asar, udah domelin. Keluar asar maksudnya, dia izin, diomelin. Paling susah sholat asar itu kita tepat waktu. Apalagi kalau udah ada lagu ibu-ibu itu. Bagaimana Pak lagu? Maghrib di perjalanan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita manfaatkan waktu seperti tadi yang hadis Iqtani Muhamsan Qabla Honsin, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Kemudian apalagi sempat sebelum sempit. Semua kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah berhubungan dengan hadis yang tadi yang tentang dunia dan akhirat, ikmali dunyaka. Kalau kita sedang usaha, sekali lagi jangan ingat mati. Karena kalau kita ingat mati ya gak sungguh-sungguh. Kalau lagi belajar, anak-anak muda jangan ingat mati. Lah gak bakal tercapai cita-citanya. Kalau ingat mati gak sungguh-sungguh belajarnya. Kan belajar untuk dunia dan akhirat. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau untuk dunia ya harus sungguh-sungguh juga. Karena tadi kan di hadis yang Iqtani Muhamsan Qabla Honsin, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Kalau kekayaan kan berhubungan dengan ilmu Pak. Masa muda sebelum masa tua. Kalau kita bersungguh-sungguh di masa muda, insya Allah
kita akan jadi sukses. Kan kekayaan Pak belum tentu bisa beli ilmu. Banyak nggak orang yang kaya itu anaknya biasa-biasa aja, malah kekayaan orang tuanya habis? Banyak nggak? Banyak Pak. Kekayaan belum tentu Pak bisa membeli ilmu. Oleh karena itu ketika waktu kaya manfaatkan. Misalnya jual tanah untuk belajar nggak kenapa-napa, kecuali jual tanah untuk poya-poya. Kalau untuk didik anak ya silahkan, untuk usaha silahkan. Bangkrut ya wajar, orang usaha. Masa usaha pengennya berhasil aja? Kan kegagalan adalah satu pengalaman yang baik, yang tertunda, keberhasilan yang tertunda. Boleh jual tanah untuk anak belajar. Jadi harta itu belum tentu bisa beli ilmu, belum tentu bisa beli ilmu. Tetapi kalau ilmu pasti Pak bisa beli harta. Walaupun orang itu ekonominya lemah, kemudian dia semangat belajarnya dan berhasil, kemudian dia kerja, dia sukses, bisa nggak membeli harta? Ya bisa. Ya kita ini aja deh, contohkan seperti Nabi dah. Apakah semua Nabi itu Rasul Pak? Enggak Pak, enggak semua Nabi itu Rasul. Artinya belum tentu enggak semua orang kaya itu bisa beli ilmu. Artinya kekayaannya enggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi setiap Rasul pasti Nabi. Setiap orang yang berilmu pasti bisa beli harta. Jadi jangan jangan misalnya nyesel kalau kita jual harta untuk anak belajar, silahkan. Kalau memang sudah apa Pak? Bahasa kitanya sudah benar-benar nggak mampu lah. Emang itu jalan satu-satunya, ya udah. Ini Pak, ada hartanya, tanahnya banyak, anaknya putus sekolah, dibiarinin aja, katanya nggak kuat bayaran. Jangan. Para guru, para orang tua hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah datang, yaitu waktu sholat isya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan tentang masalah waktu ya, sumpah Allah tentang waktu. Jadi banyak sekali Allah bersumpah dalam Al-Quran itu tentang waktu. Di antaranya tadi yang saya bacakan yaitu ada 6. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu kita. Kemudian juga kita yang sudah mungkin usia kita udah di atas 50, bisa memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dari satu waktu ke waktu yang lain itu bertambah baik. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kemudian yang baik datangnya dari Allah, kemudian yang buruk datangnya dari saya sendiri. Akhirnya wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.